Halo semua, salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Ines Kana, saya dari Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Simak videonya ya. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia yaitu ada 4. Yang pertama, peran Pancasila dalam proses pembentukan negara. Pancasila menjadi pegangan utama dalam pembentukan negara Indonesia yang inklusif dan merangkul keberagaman. Hal ini tercermin dalam semangat persatuan dan kesatuan yang diusung oleh Pancasila, meskipun terdapat beragam pandangan dan perbedaan di dalamnya. Yang kedua, periode Orde Lama. Pada masa Orde Lama di bawah pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila dipromosikan sebagai ideologi resmi negara yang harus dipegang teguh oleh seluruh rakyat Indonesia. Namun, terjadi pula penggunaan Pancasila untuk kepentingan politik yang otoriter. Yang ketiga, masa Orde Baru. Selama masa Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai alat kontrol politik yang ketat. Paham ini juga digunakan untuk menghambat kebebasan berpendapat dan berorganisasi dengan menekankan pada konsep Pancasila sebagai satu-satunya ideologi. Yang keempat, reformasi dan perubahan Pancasila. Pasca jatuhnya rezim Orde Baru, Indonesia memasuki era reformasi yang ditandai dengan pembaruan dalam interpretasi dan implementasi Pancasila. Pancasila kembali dilihat sebagai landasan negara yang inklusif, yang menempatkan demokrasi, supremasi hukum, dan hak asasi manusia sebagai nilai-nilai inti. Yang berikutnya yaitu tantangan Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, korupsi dan ketimpangan. Salah satu tantangan terbesar bagi implementasi Pancasila adalah korupsi dan ketimpangan sosial ekonomi. Korupsi merusak prinsip keadilan sosial dan pemerintahan yang bersih, sementara ketimpangan menyebabkan kesenjangan dalam akses terhadap kesempatan dan sumber daya. Yang kedua, pluralitas budaya. Indonesia sebagai negara dengan keragaman budaya, agama, dan etnis menghadapi tantangan dalam menjaga persatuan di tengah perbedaan tersebut. Pancasila diuji dalam konteks pluralitas budaya, di mana tantangan integrasi dan harmonisasi menjadi relevan. Yang ketiga, perubahan sosial dan teknologi. Perubahan sosial dan teknologi termasuk globalisasi dan perkembangan teknologi informasi juga memengaruhi cara masyarakat memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Tantangan ini membutuhkan adaptasi nilai-nilai Pancasila agar tetap relevan dalam konteks zaman yang terus berubah. Masalah pokok yang muncul dalam masing-masing periode sejarah Indonesia, masa Orde Baru dalam tahun 1966 sampai 1998. Yang pertama itu otoritarianisme, yaitu rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto dikenal karena kontrol yang kuat atas pemerintahan, ekonomi, dan masyarakat, seringkali dengan penekanan pada stabilitas politik daripada partisipasi demokratis. Yang kedua, korupsi dan nepotisme, yaitu pemerintahan Soeharto dicirikan oleh tingkat korupsi yang tinggi dan pemberian hak istimewa kepada keluarga dan kawan-kawan dekatnya yang menyebabkan ketidakadilan ekonomi dan ketidaksetaraan. Yang ketiga, pelanggaran hak asasi manusia. Ada banyak laporan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat keamanan selama periode ini, termasuk tragedi Trisakti dan kerusuhan di Timur Timur. Berikutnya, masa Orde Lama pada tahun 1945 sampai 1966. Yang pertama, ketidakstabilan politik. Periode ini ditandai oleh ketidakstabilan politik yang tinggi dengan konflik internal antara berbagai kelompok politik dan militer yang berbeda. Yang kedua, korupsi dan kolusi. Masalah korupsi dan kolusi juga ada dalam pemerintahan Orde Lama
meskipun belum seburuk yang terjadi pada masa Orde Baru. Yang ketiga, tingginya ketidaksetaraan sosial ekonomi. Ada ketidaksetaraan yang signifikan dalam distribusi kekayaan dan kesempatan antara kelompok-kelompok sosial di Indonesia. Yang terakhir, era reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Pertama, transisi demokratis. Pasca jatuhnya Soeharto pada tahun 1998, Indonesia memasuki era reformasi yang ditandai dengan usaha untuk memperkuat demokrasi, termasuk pemilihan umum yang lebih bebas dan adil. Yang kedua, reformasi ekonomi dan anti korupsi. Ada upaya yang terus-menerus untuk melakukan reformasi ekonomi dan mengurangi korupsi yang melibatkan pembentukan lembaga-lembaga baru dan penegakan hukum yang lebih ketat. Yang ketiga, pluralisme dan tantangan sosial. Masalah sosial seperti ketidaksetaraan ekonomi, ketegangan agama, dan isu-isu etnis juga menjadi fokus dan era reformasi. Semua periode tadi memiliki tantangan unik dan perubahan signifikan dalam sejarah politik, ekonomi, dan sosial Indonesia. Demikian penjelasan dari saya tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Kiranya video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Ines Kana, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!